Cuma yang ngomongnya agak keras itu kan Mahfud. Mahfud kan bisa jangan ngomong bukti baru, tapi cuma keyakinan, harus dengan fakta-fakta kan gitu. Biasa tapi tuannya biasa. Tapi yang lebih penting lagi adalah yang namanya bos itu kan tidak perlu menunjukkan dia itu marah atau apa. Dia harus tampil wise, tapi Mahfud yang disuruh kayak menggonggong gitu kan, marah atau apa. Itu kan biasa itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi. Saudara sekalian, tanggal 9 kemarin, 2 hari yang lalu, tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 Laskar FPI diterima oleh Presiden Joko Widodo di istana. Yang datang 7 orang, diantaranya Amin Rais, Abdullah Hemahua, koordinator tim, dan Dr. Marwan Batubara, juru bicara TP3. Ada yang menarik, walaupun kita sudah baca dan beberapa statement pernyataan mereka yang terlibat dalam pertemuan itu, sebetulnya saya juga masuk daftar yang akan ke istana. Cuman qadarullah, ternyata Allah punya rencana lain dan saya tidak berangkat pada waktunya. Allah pasti punya rencana yang pasti lebih bagus dari sekedar bertemu dengan Presiden Jokowi. Oke. Dari situ kita membaca berita, kita menonton pernyataan-pernyataan para pejabat terkait yang terutama yang menggelitik maksud saya adalah pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD. Bayangkan, Anda bisa baca beritanya, antara lain dia mengatakan bahwa Laskar FPI memancing aparat untuk melakukan tindak kekerasan. Wah. Jadi dalam narasi Mahfud MD, Laskar FPI mengetahui ada aparat dan tindakannya itu memancing aparat melakukan tindakan kekerasan. Dan dia mengatakan itu based on laporan dari Komnas HAM. Jadi Mas Mahfud, sampean, aduh Profesor, gini loh, gini. Waktu mereka, orang-orang polisi itu melakukan penguntitan seperti perintah, surat perintah mereka, ya, dari atasannya seperti yang ditemukan oleh Komnas HAM. Perintah buat mereka tuh menguntit, ya, menguntit. Jadi menguntit itu dalam bahasa Indonesia, orang mengikuti orang dari jarak tertentu yang orang diikuti itu tidak tahu sedang diikuti. Itu menguntit. Kalau mengintai, memperhatikan, mengawasi orang dari jarak tertentu yang orangnya itu tidak tahu bahwa dia sedang diawasi. Nah, gitu loh. Jadi Anda bisa bayangkan kalau diuntit, maka tugasnya menguntit, maka polisi tidak mengendarai mobil polisi. Tidak mengendarai mobil yang ada atribut polisi, ada sirinenya, ada tulisannya, apa segala macam, nggak ada. Ya kan? Satu. Yang kedua, mungkin kalau mereka sedang tugas menguntit, mereka tidak memakai uniform, tidak memakai seragam polisi, mereka pakai pakaian preman saja. Kedua. Yang ketiga, ketika sempat mereka clash, mereka juga sama sekali tidak menunjukkan ID card, bukti diri bahwa yang bersangkutan adalah polisi. Jadi saudara Mahfud MD, ya, profesor yang dahsyat luar biasa, dengan fakta-fakta itu, mobilnya tidak pakai mobil polisi, pakaian tidak pakai seragam, lalu tidak ada ID card yang ditunjukkan. Bagaimana mungkin Laskar-Laskar itu tahu bahwa gerombolan yang mengikuti mereka, yang menguntit, bahkan intercept, kemudian masuk ke dalam rombongan itu adalah polisi? Pak Profesor, coba saya minta Anda gunakan logika. Bagaimana mungkin mereka tahu Laskar itu orang-orang gerombolan di beberapa mobil yang menguntit mereka, dan kemudian bukan cuma menguntit tapi masuk mengganggu keselamatan rombongan konvoi adalah polisi, tanpa pakai mobil polisi, tanpa pakai seragam polisi, tanpa menunjukkan identitas polisi. Ayo Pak Profesor yang gagah berani. Aduh, Mahfud, ampun gue mah. Itu dia katakan di berita, itu berdasarkan laporan di Komnas HAM. Itu yang sudah sejak awal publik merasa Komnas HAM ini, aduh, kalau disebut masuk angin nggak enak juga, tapi tidak bekerja sebagaimana seharusnya. Nah,
Itu yang sudah saya coba tanyakan dalam obrolan saya dalam telewicara saya dengan Marwan Batubara yang sebentar lagi insya Allah kita putar. Yang kedua, sesuai baca berita kita juga tahu bahwa Amin Rais ketika bertemu dengan Presiden mengutip 2 ayat Quran. Yang pertama tentang Allah mengatakan apabila membunuh satu nyawa manusia tanpa hak, tanpa dasar yang benar, unlawful killing, extrajudicial killing bahasa kita itu, maka itu Allah katakan seperti membunuh seluruh manusia. Ngeri nggak? Ayat yang kedua adalah apabila seorang mukmin dibunuh tanpa hak, tanpa alasan yang benar, maka pembunuhnya itu disediakan neraka jahanam. Dan untuk ini Mahfud MD sudah mengatakan bahwa Amin Rais menyampaikan ayat-ayat yang mengancam tentang neraka jahanam itu. Saya tanya Bang Marwan Batubara sebetulnya tadi, tapi ya karena kendala teknis pakai pakai masker, sehingga ketika Amin Rais mengucapkan itu gesturnya, mimik wajah Jokowi tidak bisa terbaca. Oke, saudara sekalian, dari saya itu kita dengarkan ini telewicara saya dengan Marwan Batubara. Ya, semoga bermanfaat. Dari saya Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, dengan saya lagi Edi Mulyadi, FNN, Forum News Network. Saudara sekalian, seperti kita tahu, kemarin waktu tanggal 9, TP3, tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 Laskar FPI, diterima oleh Presiden Jokowi di Istana Negara. Tim antara lain 7 orang, antara lain Amin Rais, Abdullah Hemahua, dan Dr. Marwan Batubara, serta 4 yang lainnya. Nah, kita sudah mendengar juga Bang Marwan sebagai jubir juga sudah bicara di beberapa tempat. Cuman Bang Edi Channel ini melihat masih ada beberapa hal yang perlu kita klarifikasi, kita dengar lagi dari Bang Marwan selaku jubir, terutama bersumber dari penjelasan Mahfud MD, Menko Polhukam. Ada beberapa yang saya perlu tanya lagi supaya kita lebih clear nih sebagai publik, sebagai umat. Kita sapa dulu Bang Marwan. Bang Marwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Edi. Gimana Pak? Sehat-sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat ya. Mohon maaf nih, kita ganggu hari libur-libur nih ya. Enggak apa-apa, enggak. Kalau perjuangan ada liburnya ya. Jarang tidur siang lah, sekali-kali kalau ngantuknya berat. Bang Marwan, seperti kita tahu, setelah Anda dan teman-teman diterima Jokowi, memang teman-teman TP3 ini agak telat bikin rilis, tapi kemudian cukup bagus rilisnya keluar. Cuman momentum yang sebentar itu diambil alih panggungnya oleh pemerintah, khususnya oleh Mahfud MD. Lalu secara spontan melalui Zoom, melalui online-nya dia bicara banyak hal. Misalnya termasuk soal kalimat-kalimat yang cukup menggelitik buat saya selaku jurnalis dan bagian dari umat Islam adalah itu based on laporan hasil investigasi Komnas HAM. Dia mengatakan bahwa tragedi itu tidak akan terjadi kalau Laskar itu tidak memancing petugas kepolisian untuk menimbulkan clash lah begitu. Gimana nih Bang Marwan? Ya, soal pancingan itu kan sebetulnya karangan mereka. Iya. Karena pada dasarnya kan Laskar itu tidak tahu itu siapa. Mereka kan tidak menunjukkan tidak pakai pakaian seragam, mobilnya juga tidak ada mobil tanda-tanda itu aparat negara, polisi atau apalah itu. Intinya sebetulnya kan mereka juga tidak memperkenalkan diri siapa mereka. Nah, sementara kan kejadian-kejadian sebelumnya itu cukup banyak sebetulnya orang itu dibully atau diganggu atau disiksa, seperti pengalamannya ahli IT Herman Syah dulu itu kan di tengah jalan itu kan disebut oleh pemerintah itu preman. Iya. Atau orang-orang yang kalau istilah jelek lah ya. Orang tak dikenal ya. Orang tak dikenal. Jadi ini kan kalau teman-teman Laskar FPI itu memang punya pikiran seperti itu, ya saya kira tidak bisa disalahkan juga. Mestinya kan polisi menuntut
menunjukkan identitas bahwa mereka polisi. Kalau mereka polisi kan berarti nanti si rombongan ini juga nggak akan berani untuk lari, apalagi melindungi Habib dengan tidak mengasih jalan. Tapi sebaliknya mereka tidak memperkenalkan diri. Yang kedua mereka mau menyalip, mau insert gitu, dan sasarannya ke Habib. Sementara pengawal ini kan mengawal Habib. Ya, sampai saya mau komentar sedikit lagi bahwa jadi kalau berita menulis Mahfud .2 Laskar FPI pancing aparat untuk melakukan kekerasan. Nah, kita sudah mendengar penjelasan Bang Marwan tadi bahwa Laskar yang sedang mengawal Habib itu sama sekali tidak tahu kalau orang-orang di mobil lain itulah aparat kepolisian. Karena satu, mobilnya tidak ada identitas yaitu mobil polisi, patroli atau apa namanya. Kedua, selama melakukan penguntitan dan kemudian terjadi clash itu, mereka juga tidak menunjukkan, tidak memakai seragam. Tidak menunjukkan identitasnya, ID card-nya atau apa. Jadi wajar kalau laskar-laskar itu tidak menganggap mereka polisi. Oke gitu kan ya? Nah pertanyaannya, mereka kan tugasnya mengawal. Makanya mereka melindungi, sementara kelakuan dari polisi ini memang mirip-mirip penjahat yang ingin menyalip, memisah-misahkan rombongan Habib itu gitu. Jadi saya kira bukan memancing-mancing, justru yang melakukan kesalahan dan memulai kejahatan itu ya polisi. Memang mereka bilang polisi. Yang diakui ditemukan oleh Komnas HAM, surat perintah mereka adalah surveillance, ya kan, penguntitan. Pengintaian. Kalau dikuntit itu kan yang diikuti tidak tahu seharusnya kan? Ini malah bukan cuma membuat tahu, tapi mereka clash dan akhirnya membunuh orang yang dikuntit. Yang membuat prihatin Bang Marwan, ini kenapa seorang profesor seperti Mahfud MD begitu serampangan mengambil istilah memancing aparat untuk melakukan kekerasan. Padahal dengan kronologis yang kita tahu, Laskar itu sama sekali tidak tahu bahwa itu adalah aparat gitu. Ini apa yang terjadi sebetulnya di kalangan pemerintah kita, penguasa kita ini? Ya, karena memang mereka pada dasarnya kan sudah satu paket antara Komnas HAM, lalu awalnya itu pengumuman polisi tentang adanya tembak menembak, ya kan, untuk melindungi kejahatan yang mereka sudah lakukan. Karena kita yakinlah mereka bukan tidak tahu sebetulnya ini sesuatu yang salah kalau melakukan penguntitan, lalu bukan segera menguntit tapi intercept gitu. Ingin masuk ke dalam rombongan itu, dan salah satu tujuannya itu kan untuk menyerang mobil Habib. Sementara ini kan harus dikawal ya. Pengawal inilah yang sebetulnya melindungi, bukan memancing. Mereka melindungi yang dikawal karena takut bahwa ini penjahat yang melakukan kejahatan gitu, bukan polisi. Oke, kembali ke soal Mahfud tadi. Saya menerjemahkan sikap Mahfud ini adalah refleksi dari sikap pemerintah yang mengabaikan, walaupun mulutnya beda ya, yang mengabaikan jangankan opini, masukan dari pihak lain di luar Komnas HAM yang sudah begitu rupa mengecewakannya, ya kan? Jadi dengan asumsi dan kesimpulan seperti ini, kalau pemerintah punya refleksi sikap seperti Mahfud yang sudah menafikan sumber-sumber lain, apakah masih berguna pertemuan dengan Presiden kemarin, Bang Marwan? Halo, gimana Pak? Tadi putus-putus tadi. Kalau dengan refleksi sikap Mahfud MD dari pemerintah yang mengabaikan masukan dan fakta bukti yang disampaikan oleh pihak lain, apakah masih berguna pertemuan dengan Presiden kemarin setelah kita bisa membaca kurang lebih sikap pemerintah seperti yang direfleksikan oleh Mahfud itu? Jadi begini, saya kira mereka memang akan melanjutkan skenario yang mereka sudah rencanakan. Tapi dengan adanya advokasi perlawanan dari masyarakat, dari kita, mereka itu kan juga berubah-ubah. Skenario awalnya itu kan sudah memutuskan ini sudah hampir dianggap selesai, lalu merujuk ke skenario-nya Komnas HAM.
Nah, tapi tiba-tiba itu mereka melanjutkan dengan adanya rencana penyidikan tapi namanya tidak disebut. Nah, tapi saya kira dengan adanya pertemuan kemarin, lalu kita dikasih dijanjikan untuk silakan kalau Anda punya bukti baru, ya sebetulnya soal baru atau lama ini relatif. Ya, bagi kita ini ada yang baru, ada yang lama. Cuma yang lama itu oleh Komnas HAM kan dipelintir. Sebetulnya kalau bicara kejahatan ini memang rujukannya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, di mana di pasal 7 itu disebutkan yang Mahfud ulang-ulang itu soal TSM, terstruktur, sistematik dan masif. Itu bukan kata sambungnya itu bukan dan, tapi or. Nah, kalau or artinya kalau ada yang sifatnya sistematik, itu sudah bisa masuk pelanggaran HAM berat gitu. Nah, yang terjadi misalnya dari fakta di lapangan, semua korban yang 6 itu dapat 1 minimal peluru di dada kiri untuk nembak jantung. Ada yang dapat 2, ada yang 3. Ada penyiksaan, ada penguntitan. Ya kan? Nah, ini kan bisa dianggap sistematik dan terstruktur. Nah, strukturnya bisa saja nanti itu akan kita buktikan, tapi itu belum diceritakan sama Komnas HAM. Tapi yang ini kan sudah dilaporkan. Sudah ada foto-fotonya. Nah, kalau merujuk ke pasal 7 tadi, ini kan harusnya menjadi pelanggaran HAM berat. Nah, ini bukti lama. Nah, yang baru nanti kita masih punya juga. Tapi intinya adalah bahwa soal bukti-bukti baru itu jadi bukan hal yang kita anggap penting. Yang penting adalah mereka itu mau konsisten dengan melaksanakan atau menegakkan aturan yang ada di pasal 7 Undang-Undang. Saya kembali ke kesimpulan TP3 setelah mendapat surat balasan dari Sekretaris Menko Polhukam ya waktu itu kan. Dalam sebuah paragraf yang sempat saya bacakan waktu kita press conference kemarin, itu kan TP3 berkesimpulan dengan sikap seperti itu bahwa pemerintah unwilling dan unable kan gitu kan? Yang menggarisbawahi kata unwilling ini, tadi saya katakan tadi sikap Mahfud itu sudah merefleksikan sikap pemerintah secara resmi yang unwilling gitu loh. Jadi dengan kesimpulan seperti itu, soal bukti apapun yang coba disodorkan oleh Komnas HAM sepertinya tidak akan banyak berpengaruh karena ini kan sudah sisi politisnya begitu kuat dan saat ini kekuasaan adalah mereka. Gimana nih kalau seperti ini? Itu yang sudah sering diungkap sama Khairul Anam. Khairul Anam bilang kami punya puluhan ribu rekaman video, kami punya ribuan rekaman audio, dan Jokowi waktu kita ketemu itu bilang dia tidak baca dokumen, tapi saya mendengar itu semua katanya rekaman suara itu. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa mereka boleh punya sekian banyak data wawancara, juga dari Jasa Marga, tapi data ini tidak digunakan dan dianalisis sebagaimana mestinya menurut perintah undang-undang, karena tujuan mereka adalah dalam rekomendasi itu hanya menjadikan ini sebagai pelanggaran pidana biasa. Makanya saya bilang, Anda nanti dikasih 2 kali lipat lagi data pun itu tidak akan ada gunanya, karena Anda sudah membuat ini tidak konsisten antara data analisis dengan rekomendasi. Bilang begitu. Nah, nanti dengan kita dikasih kesempatan untuk menyampaikan hasil buku itu, kita bisa sampaikan juga ke publik. Nah, satu hal yang mungkin Pak Edi kita perlu pahamkan ke masyarakat, sebetulnya kita ngirim tanggal 4, dijawab tanggal 25. Nah, jawaban itu sebetulnya sudah menunjukkan sikap
presiden itu tidak berkenan untuk menerima kita. Iya. Ya kan itu kan jadi artinya bisa sebetulnya ada perubahan di tengah jalan ini. Oh. Pertanyaan awal tadi, nah buktinya apa? Buktinya tadi sudah dianggap ditutup dengan surat Mahfud, begitu dia bilang unwilling and unable, akhirnya dia mau untuk menerima kita gitu. Nah sekarang sudah dibuka pintu masuknya. Oke. Kita tidak ada sedikit harapan celah harapan ya. Ya minimal gini Pak, tidak mereka pedulikan, tapi rakyat semakin tahu bahwa mereka itu berbohong. Oke. Kalau nanti kita buka itu nanti kan. Oke, pertanyaan terakhir Pak Marwan. Ini kan berita kita nangkap, selain berita kita baca juga surat singkat dari pengantar yang dibacakan oleh TP3 ketika ketemu Presiden. Itu Pak Amin Rais mengutip 2 ayat Quran nih tentang membunuh, ya kan? Yang pertama, kalau membunuh seorang yang tidak pada haknya, maka seperti membunuh seluruh manusia. Yang kedua, ayat yang lain, kalau membunuh seorang mukmin tanpa hak, maka neraka jahanam. Nah, ini menarik. Ya. Saya walaupun sebetulnya masuk daftar, tapi pada Allah saya nggak ikut berangkat juga. Saya ingin tahu seperti apa mimik gesturnya Presiden ketika Pak Amin membacakan 2 ayat perang itu. Saya nggak berani ngarang-ngarang, nanti spekulatif itu sih Pak. Waktu itu karena ketutup masker. Bisa. Iya, ketutup masker Pak. Ketutup masker kan, pakai masker. Cuma memang ya, seperti juga ada pertanyaan teman kita kemarin kan, tampilannya Jokowi itu memang ramah. Ya kan, baik, lalu welcome, silakan kalau ada bukti baru, kami akan terima, serahkan kepada lembaga yang terkait atau ke dia gitu kan. Yang kedua, dia berjanji akan menyelesaikan kasus ini secara berkeadilan dan transparan. Kan bagus itu Pak. Iya. Nah, cuma yang ngomongnya agak keras itu kan Mahfud. Mahfud kan bisa jangan ngomong bukti baru, tapi cuma keyakinan, harus dengan fakta-fakta kan gitu. Biasa. Tapi tuannya biasa. Tapi yang lebih penting lagi adalah yang namanya bos itu kan tidak perlu menunjukkan dia itu marah atau apa. Dia harus tampil wise, tapi Mahfud yang disuruh kayak menggonggong gitu kan, marah atau apa, itu kan biasa gitu kan. Mantap. Iya. Jadi kalau tanya mimiknya ya mungkin dia coba untuk biasa saja kalau saya pikir ya. Oke deh kalau gitu. Ya, terima kasih banyak Bang Marwan atas informasinya. Sebetulnya saya ingin betul nangkep deskripsi waktu Pak Amin menjelaskan 2 ayat tadi, cuman memang betul lah karena pakai masker jadi tidak bisa terlalu tergambarkan. Tapi biar bagaimanapun kita berharaplah bahwa Allah menolong dia tersentuh dengan ayat-ayat itu kan gitu Bang Marwan ya. Makasih Pak Marwan atas informasinya. Selamat bekerja lagi dan selamat beristirahat. Maaf diganggu.